Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan dimulai dari nomor 1. Nah, jadi nomor 1 ini program yang hitung total harga dan beberapa barang yang dibeli. Pertama, pengguna memasukkan jumlah barang, lalu setiap barang dihitung satu persatu, dan setiap harga dijumlahkan menggunakan perulangan for, lalu akhirnya ditampilkan sebagai total belanja. Dimulai dari yang jumlah barang sendiri ini untuk memasukkan jumlah barang, dan total belanja inisialisasi variabel untuk menampung total harga keseluruhan. Dan for in range ini untuk perulangan sebanyak jumlah barang yang dimasukkan. Nah, untuk harga barang dalam bentuk float sendiri, setiap kali loop program meminta harga barang ke i. Nah, untuk total belanja menambahkan harga setiap barang ke total keseluruhan dengan sini. Dan untuk fungsi print sendiri ini menampilkan hasil akhir total harga seluruh barang. Kita coba contohnya, kita membeli 3 barang. Harga barang pertama 12.000, harga barang kedua 8.000,5, dan harga barang ketiga 15.000. Jadi mana total belanjanya itu 35.000,5. Lanjut ke nomor 2, yang dimana program ini mencari menu makanan yang paling sering dipesan. Inputnya berupa daftar menu yang dipisahkan dengan spasi. Program menghitung frekuensi setiap menu menggunakan dictionary, lalu mencari yang jumlahnya paling banyak dengan fungsi maksimal. Dimulai dari pesanan input split, yang dimana fungsinya untuk membaca daftar menu dari input dipisahkan oleh spasi lalu disimpan dalam list. Yang kedua itu hitung kurung kurawal, dimana dictionary kosong untuk menyimpan nama menu sebagai key dan jumlah pesanan sebagai value. For in pesanan yang berfungsi sebagai perulangan untuk memeriksa setiap menu dalam list. Yang dimana selanjutnya itu hitung i sama dengan hitung yang ini, yang berfungsi jika menu dalam dictionary nilainya dimulai dari 0 lalu ditambah 1 setiap kali ditemukan. Nah, untuk print max hitung koma key sama dengan hitung get, itu fungsi max mencari key atau menu dengan nilai jumlah pesanan tertinggi. Coba kita nomor 2 langsung dicoba, roti naga sub elf. Nah, jumlah yang paling banyak disebutkan itu adalah roti naga. Selanjutnya ke nomor 3. Jadi program ini menghitung berapa banyak kata berbeda yang muncul dan beberapa sering tiap kata muncul. Kata baru akan dimasukkan ke daftar unik, sedangkan kata yang sama akan menambah jumlah kemunculannya. Hasilnya, jumlah kata unik dan daftar jumlah kemunculan tiap kata sesuai aturan pertama kali muncul. Yang pertama, n integer input, pengguna memasukkan jumlah kata yang akan diinput. Kata unik ini dan jumlah kemunculan. 2 list kosong untuk menyimpan data unik dan jumlah kemunculannya. For in range and loop sebanyak jumlah kata. Dan untuk kata input ini membaca kata dari input. If kata not in kata unik, jika kata belum pernah muncul, tambahkan ke kata unik dan beri nilai awal 1.
Dan untuk else-nya, jika kata sudah ada, cari posisinya dan tambahkan jumlah kemunculan di posisi tersebut. Dan untuk print learn kata unik ini menampilkan jumlah kata yang berbeda. Dan untuk print jumlah kemunculan, menampilkan berapa kali masing-masing kata muncul sesuai urutan pertama kali. Coba langsung kita ambil 4 sampel. Yang pertama B, C, D, E, F, lalu A, B, C, D, E, F, G, lalu B, C, D, E, lalu yang terakhir B, C, D, E, F. Nah, jadi yang muncul itu output akhirnya adalah ini. Dan selanjutnya nomor 4. Program ini menampilkan pola tangga bintang ajaib. Setiap baris harus menampilkan simbol bintang. Tapi pada baris nomor 3 atau kelipatan 3, simbol berubah menjadi pagar. Program ini menggunakan perulangan for untuk operator modulus persen untuk mengecek kelipatan 3. Dimulai dari n integer input. Ini agar pengguna dapat memasukkan tinggi menara. For i in range 1, n plus 1, perulangan dari 1 sampai n untuk setiap anak tangga. Untuk if i% 3 sama dengan 0, jika baris merupakan kelipatan 3, maka akan tercetak pagar. Dan else-nya itu jika bukan kelipatan 3, maka akan membentuk bintang biasa. Nah, coba langsung kita praktekkan. Contohnya kita ambil 5. Nah, jadi di kelipatan 3 tuh terdapat pagar ini. Nah, selanjutnya yang terakhir, program ini menilai kekuatan kata sandi berdasarkan panjang dan jenis karakternya. Ada poin tambahan jika sandi punya huruf besar, kecil, angka, atau simbol. Setelah dihitung, sandi dikategorikan menjadi sangat lemah, sedang, atau kuat. Di akhir, program juga menampilkan rekap jumlah tiap kategori. Jadi, program ini menunjukkan seberapa kuat password kalian. Yang pertama, untuk n integer input. Jumlah kata sandi yang akan ini untuk menunjukkan jumlah kata sandi yang akan diperiksa. Inisialisasi 4 variabel. Jadi ada 4 variabel yang akan dinilai dari sandi kalian. Itu ada kuat, sedang, lemah, dan sangat lemah. Jadi nanti menggunakan loop for untuk membaca setiap kata sandi. Skor 0 ini awal nilai kekuatan sandi. If len sandi lebih dari sama dengan 8, tambah 2 poin jika panjang sandi 8 atau lebih. Jadi itu memperkuat kata sandi kalian. Lalu buat 4 flag boolean. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada simbol untuk mendeteksi karakter. Loop setiap karakter. For char in sandi. Ini for char in sandi. Char is super. Ini ada huruf besar. Char is over ada huruf kecil. Char is digit harus ada angka. Dan yang terakhir char in harus ada simbol. Jadi jika terdapat ini menambahkan skor. Dari huruf besar menambah skor 1. Huruf kecil tambah skor 1.
dan jika terdapat angka ada skor 1, dan jika terdapat simbol menambah skor 2. Dan terakhir ini, jika skor lebih dari sama dengan 6, kategori sandi itu kuat. Elif skor lebih dari sama dengan 4, kategori sandinya itu sedang. Elif skor lebih dari sama dengan 2, kategori sandinya itu lemah. Dan else kategori sangat lemah. Kita langsung coba aja ya. Yang pertama, sangat lemah karena rahasia hanya mengandung huruf kecil. Yang kedua, sedang karena dalam kata sandi ini hanya terdapat huruf besar, huruf kecil, dan angka, yang dimana poinnya tidak sampai 6. Yang ketiga, kata sandi ini termasuk kuat karena terdapat gabungan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Kita coba yang terakhir. Lemah. Jadi ada yang kuat 1, sedang 1, lemah 1, sangat lemah 1. Sekian dari saya, terima kasih.